Penilaian kinerja pelaksanaan aksi konvergensi stunting tingkat Provinsi Riau kembali bergulir. Melalui pertemuan daring, tim penilai tingkat Provinsi Riau melakukan tanya jawab dan mendengarkan penjelasan Bupati Siak terkait aksi konvergensi stunting yang telah dilakukan di Kabupaten Siak. Berdasarkan data studi status gizi Indonesia tahun 2024, angka prevalensi stunting Kabupaten Siak berada pada 16,2%. Angka ini menunjukkan grafik kenaikan dibandingkan tahun 2023 sebesar 10,40%. 16,2% tersebut dibagi atas dua kondisi, yaitu stunting 14,6% dan self-release stunting sebesar 1,6%. Self-release stunting adalah kondisi stunting yang lebih parah, di mana anak memiliki nilai Z-score yang jauh lebih rendah dari rata-rata yang menunjukkan gangguan pertumbuhan yang lebih signifikan. Prevalensi stunting di Kabupaten Siak memang kalau lihat dari grafik ini, ada penurunan di tahun 2023 kemudian naik lagi di 2024. Ini karena dari pengambilan sampelnya, tim survei mengambil sampel itu pada 2023 tidak berada pada lokasi lokus stunting. Kalau menggunakan data di kami di Posyandu secara real, nanti akan ada pada slide 14 akan terlihat bahwa stunting di Kabupaten Siak menggunakan data real. Keseluruhan dari data di Posyandu kita alhamdulillah mengalami penurunan. Komitmen Pemkab Kabupaten Siak tentu saja kami secara cepat saat ini memaksimalkannya untuk sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Siak. Apalagi Kabupaten Siak untuk pertama kalinya dipimpin oleh seorang perempuan, tentu sebagai seorang ibu, saya menggunakan pendekatan bahwa tidak bolehlah atau harus turun dan wajib turun angka-angka stunting di kabupaten kami ini, dimulai dari hulu sampai ke hilirnya. Pemerintah Kabupaten Siak memiliki komitmen yang sangat kuat dalam percepatan penurunan angka stunting dengan dijadikannya isu stunting sebagai bagian dari dokumen perencanaan pemerintah Kabupaten Siak, melakukan pola pentahelik dalam mengkolaborasikan setiap elemen untuk melakukan intervensi bersama sebagai upaya penurunan percepatan stunting di Kabupaten Siak. Jadi pada prinsipnya harapan saya itu kita sepemahaman dulu bahwa stunting ini adalah prioritas. Jadi kita tidak menganggap ini pencegahan stunting ini program abal-abal dulu atau program yang tidak prioritas. Jangan dulu begitu. Makanya tadi kan sudah jelas bahwa penurunan atau pencegahan stunting sangat rigid sekali di tim penilai itu. Bahkan mereka tidak lagi bicara di tingkat OPD tapi atau 8 aksi itu tidak lagi di tingkat OPD, mereka sudah rigid sampai ke kecamatan hulu. Nah, ini yang harus kita sinergikan bersama. Saya kira ke depan hal yang ini akan saya cek satu-satu. Atau juga selama beberapa hari ini saya juga sangat detail sekali sampai ini. Saya mau tahu juga 12 OPD tadi itu berapa sih anggaran yang berefek kepada stunting. Dan ini tidak hanya pada lokus, betul, jangan hanya pada 19 lokus saja. Kalau 19 lokus saja kita lu ada 131 desa. Nah, ya artinya saya kira ke depan pencegahan stunting ini bukan soal hari ini, tetapi mulai dari hulunya dulu, dari ibu hamilnya dulu. Berarti harus ada yang kita lakukan. Contoh ya, mungkin soal infrastruktur deh. Kita harus baguskan infrastruktur supaya apa? Mencegah kematian ibu melahirkan di jalan. Coba tengok desa-desa kita nih, kan masih banyak juga jalan yang rusak, itu juga harus kita perbaiki. Puskesmas kita harus standby, ambulan kita harus oke. Obat penambah darah tadi supaya besok dia kalau melahirkan anak tak stunting. Karena stunting ini kalau udah terjadi itu udah payah gitu. Dia harus dari ujung, dari hulu kita cegah. Saya kira saya akan cek lagi satu-satu supaya ini betul-betul jadi prioritas untuk kita melahirkan atau membesarkan anak-anak yang sehat lah. Saya akan cek satu-satu seperti saya lakukan. Saya kan mau tahu juga saya yang 12 OPD tadi. Saya kan baru 13 hari menjabat, kan kita tadi kan sudah lihat sendiri penghematan ini. Saya mau tahu juga berapa sih anggaran itu. Nanti saya akan coba lakukan pencegahan intervensi misalnya di infrastruktur, masalah jamban, air bersih. Kalau lokusnya anak stunting banyak di lokus itu ya berarti prioritas air bersih kita prioritaskan di situ. Nah, kan bisa begitu nanti. Atau ketika daerah pesisir, saya kira kalau kota Siak kan ada jarang orang berjamban di Siak gitu. Tapi kita mungkin bisa tengok dari pesisir lain, tadi Sungapit, tadi mana, atau pada nanti itu gampang itu. Nanti kan tinggal kita minta dari penghulu masing-masing. Nah, silakan colong di data desa mana yang
masih pakai jamban misalnya, kayak gitu. Ini masalahnya masalah mencegah stunting ini kan dari kehamilan gitu. Nah, kalau tak sadar dari dini memang repot juga. Dari Kandis, Tim Liputan melaporkan.